5, terminal dan bandara sudah mulai dipadati oleh pemudik. Di Terminal Kalideres, sejumlah warga mudik lebih awal. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, pemudik didominasi keberangkatan ke Bali, Surabaya, dan Makassar. Di Terminal Kalideres terjadi peningkatan sekitar lebih dari 100 penumpang. Biasanya terminal dipadati sekitar 700 penumpang, kini melonjak hingga 800 penumpang. Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen, memprediksi lonjakan penumpang mudik akan terjadi pada Senin esok. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan penumpang yang sudah mulai terjadi sejak H-10 Idul Fitri 2025. Kita diperkirakan akan terlihat itu pada H-7 Senin besok ya, atau tepatnya tanggal 24 Maret 2025 diperkirakan akan ada peningkatan yang cukup lumayan, namun belum puncaknya ya, karena puncaknya itu diperkirakan akan terjadi pada H-4 atau H-3 atau tepatnya tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Sementara itu di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng mulai dipadati oleh calon penumpang H-8 Lebaran 2025. Pantauan pada Sabtu pagi, mereka yang melakukan perjalanan mudik didominasi keluarga. Bali, Surabaya, dan Makassar menjadi kota yang paling banyak dituju para penerbang hari ini. Suasana di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta semakin ramai setelah beroperasinya Terminal 1B. Ya, seperti kita ketahui bahwa hari ini sudah masuk dalam periode angkutan Lebaran, dan hari ini berdasarkan data forecast yang ada di kami untuk jumlah penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta adalah sekitar 130.000 penumpang, dan untuk flightnya adalah sekitar 976 penerbangan. Dan ini data memang masih bersifat fluktuatif, masih bisa berubah sampai nanti jam 00 realisasinya. Lalu pemirsa, bagaimana pantauan terkini terkait dengan arus mudik jelang Lebaran? Sudah ada jurnalis Berita 1, Basudewa Praja di Terminal Kalideres dan Maria Gabriela di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Halo, selamat siang rekan-rekan. Saya ingin ke Diwa terlebih dahulu. Diwa, dari pantauan Anda siang hari ini di Terminal Kalideres, bagaimana kepadatan dari para penumpang, Diwa? Ya, selamat siang Anissa. Saat ini kondisi dan situasi di Terminal Kalideres terpantau cukup ramai sejak saya tiba di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang pada hari sebelumnya sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang, yang mana pada hari biasanya tercatat ada sekitar 700 penumpang, namun saat ini menjelang H-10 atau H-9 Lebaran Idul Fitri 2025 ada peningkatan sekitar 100 lebih penumpang, yakni sekitar 857 penumpang yang menaiki bis-bis di Terminal Kalideres saat ini. Dan juga tadi kami disampaikan oleh pihak kepala terminal sendiri menyampaikan bahwa nantinya akan ada pelonjakan yang akan cukup signifikan, diprediksi akan terjadi pada Senin 24 Maret 2025 mendatang. Namun itu bukan menjadi salah satu titik puncak dari arus mudik Lebaran, yang mana diperkirakan memang arus puncak mudik Lebaran 2025 akan terjadi sekitar H-2 atau H-3 Lebaran Idul Fitri 2025 yang jatuh sekitar pada tanggal 27 sampai 28 Maret 2025 mendatang. Dan perlu kami sampaikan juga Anissa, bahwa di Terminal Kalideres sendiri juga menyediakan berbagai macam fasilitas, yakni juga berbentuk posko, di mana diantaranya posko-posko yang tersedia di Terminal Kalideres, diantaranya ada posko pengamanan terpadu, kemudian juga ada posko kesehatan yang mana para penumpang bisa melakukan pengecekan kesehatan secara gratis begitu, dan juga ada posko ramcek. Ini posko yang menjadi salah satu titik pengecekan para pengemudi atau pengecekan kendaraan bis-bis sebelum berangkat mudik. Dan ada juga di sini posko sabar pungli, yang mana ini merupakan posko yang disediakan bagi para penumpang apabila merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu, Anissa. Dan juga pihak Terminal Kalideres juga memberlakukan atau mengadakan pengecekan atau tes urin kepada para pengemudi agar memastikan bahwa perjalanan para penumpang selamat sampai tujuan. Anissa.
Oke, baik, artinya terdapat kepadatan di Terminal Kalideres begitu ya, sehingga memang dari pihak Terminal Kalideres ini pun menyediakan posko-posko untuk kemudian ini bisa mengantisipasi agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan juga lancar di sana. Bagaimana kemudian dari para pemudik yang berangkat lebih awal ini didominasi ke wilayah mana saja, Dewa? Ya, Anissa, memang para pemudik atau para penumpang yang mencoba atau mendatangi berangkat dari Terminal Kalideres, kebanyakan mereka berangkat ke daerah-daerah Pulau Jawa, terkhusus di daerah Jawa Tengah. Adapun untuk pulau-pulau Sumatera, yakni para pemudik atau para penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres itu menuju kebanyakan ke arah Padang dan juga Palembang. Nisa. Kalau begitu saya ingin beralih ke Maria Gabriela. Gaby, sejak dioperasikannya Terminal 1B, apa ada alur khusus juga kemudian yang disediakan bagi para penumpang keberangkatan domestik, Gaby? Ya, selamat siang Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Pengoperasian Terminal 1B Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memang dilakukan untuk menjaga keseimbangan peningkatan trafik penumpang selama periode mudik Lebaran 2025. Informasi yang kami dapatkan memang tidak ada alur khusus begitu bagi penumpang keberangkatan domestik di Terminal 1B ini. Namun memang patut diperhatikan bahwa bagi Anda begitu calon penumpang Terminal 1B ini memang diperuntukkan bagi calon penumpang dari maskapai penerbangan Citylink begitu. Sehingga setibanya Anda di terminal ini, calon penumpang yang hendak berangkat tanpa membawa bagasi begitu dapat langsung melakukan check-in mandiri di counter check-in tanpa bagasi. Namun apabila Anda membawa bagasi begitu dapat melakukan check-in di area dalam terminal begitu. Anissa dan juga pemirsa, untuk arus penumpang sendiri di periode angkutan mudik tahun ini dari pantauan kami memang sejak pagi hari tadi di area keberangkatan, di selasar keberangkatan begitu baik di Terminal 1A maupun di Terminal 1B tempat saya melaporkan saat ini sudah mulai ramai begitu oleh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Kebanyakan dari mereka yang melakukan mudik pada hari ini memang didominasi oleh keluarga begitu. Kami tadi sempat berbincang dengan salah satu pemudik begitu, ia mengatakan ia hendak untuk kembali ke kampung halamannya di Kendari begitu pada hari ini karena anak-anaknya sudah libur sekolah sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu begitu untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Anissa. Oke, ada beberapa alasan yang membuat para pemudik kemudian melakukan perjalanan mudik lebih awal. Lantas wilayah mana saja yang kemudian ini mendominasi para penumpang hari ini? Apakah terpantau juga adanya keterlambatan jadwal penerbangan atau seperti apa update-nya di sana, Gaby? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, informasi yang kami dapatkan memang dari data sementara untuk hari ini di Terminal 1 saja ada 254 penerbangan dengan jumlah penumpang yang diprediksi mencapai lebih dari 36.000 orang. Adapun total penerbangan yang berangkat pada hari ini baik dari Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 ini berdasarkan data sementara ada sebanyak 488 penerbangan dengan jumlah penumpang ini mencapai lebih dari 71.000 orang. Anissa dan juga pemirsa, kalau ditanya destinasi yang menjadi tujuan orang paling banyak pada hari ini dari data sementara ini untuk tujuan Kuala Namu, Makassar, Denpasar, dan Surabaya ini menjadi yang paling banyak dituju untuk di penerbangan domestik. Sementara untuk luar negeri ini untuk sementara Singapura dan Kuala Lumpur ini masih menjadi peringkat teratas. Dan apabila nanti ada keterlambatan begitu atau perubahan jadwal penerbangan itu akan diinformasikan lebih lanjut begitu. Untuk sampai dengan saat ini memang terpantau belum ada dan informasi yang kami dapatkan mengingat cuaca yang cukup ekstrim begitu diprediksi terjadi selama di periode mudik ini, memang dihimbau kepada calon penumpang untuk tetap memperhatikan perkiraan cuaca pada hari ini. Dan apabila memang terjadi cuaca yang kurang bersahabat, pihak dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah bekerja sama begitu dengan stakeholder terkait untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memitigasi apabila terjadi kemungkinan keterlambatan dari penerbangan. Anissa. Oke, baik rekan-rekan, kalau begitu terima kasih atas laporannya dan kita update lagi nanti terkait dengan informasi pergerakan arus mudik di tahun ini. Terima kasih Basudiwa Praja di Terminal Kalideres dan Maria Gabriel di Terminal 11 Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, saat mudik Lebaran ada